Kita mau mengenal kasih Tuhan yang sempurna. Dia mati di atas kayu salib, itu bukti buat dia mencintai kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita, untuk kita diselamatkan. Hidup kita terpelihara dalam kerajaan sorga. Kita tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan sekali lagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Katakan Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita bagi berdiri, saudara. Kita bagi berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan. Katakan bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dengan iman katakan, Dia kami jadi anak-Mu Tuhan. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku.
muliakan Tuhan. Mari angkat tangan kita sekarang. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu. Bagi Dia segala pujian. naikkan pujianmu, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pagi hari kita rasakan kasih-Nya. Hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala, inilah hati kami Tuhan, inilah sembah kami Tuhan. Bagi segala hormat serta selama-lamanya. Sama-sama katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Berikan suara-suara pengagungan bagi Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau. Buat karya terbesar, buat karya teragung. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Kita bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah. Ya dalam masih. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Saat kau mati di atas kayu salib, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, kau berkata sudah selesai. Tuhan sudah menanggung segala dosa kami. Kau sudah menebus kami. Kau jadikan kami anak-anak Allah. Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu kepada kami. Kau jadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Kami ada karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar cinta-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mati bagi kami untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Untuk menanggung segala kutuk kami. Seharusnya kami yang harus mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan gantikan kami. Bahkan sakit penyakit kami kau tanggung Tuhan di atas kayu salib. Penderitaan kami kau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Berkat kau berikan kepada kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini. Kau boleh memperingat kematian-Mu di atas kayu salib. Jalan via dolorosa. Jalan penderitaan salib. Terima kasih Tuhan. Supaya kami boleh masuk dalam kerajaan sorga bersama keluarga kelak nanti Tuhan. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik, sangat baik buat kami. Kami semua disayangi Tuhan, kami semua dicintai Tuhan, dan kami semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang sudah silakan duduk saudaraku terkasih. Ketika Tuhan Yesus menemui muridnya yang bernama Thomas, Thomas ragu-ragu bimbang apakah dia Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan 3 hari lagi kita akan merayakan Paskah ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia menunjukkan tangannya, cocokkan tanganmu kepadaku. Dan dia percaya akhirnya lambungnya itu. Berbahagialah kata firman Tuhan yang tidak melihat tapi percaya. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku yakin penebusku. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Katakan Yesus juru selamatku. Ku yakin menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya. Katakan Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak lambung yang tertikam, meskipun darah yang mengalir, meskipun tak kubur yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin. Mari sama-sama kita pakai berdiri saudara terkasih. Katakan, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku,
Mari jemaat Tuhan katakan, ku yakin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Ku yakin, ku yakin menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami yang menyelamatkan kami. Membawa kami masuk tahta kudus-Mu, ruang maha suci, yaitu sorga mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu tak terbatas. Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan urapi setiap kami yang dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan pesan untuk Jumat Agung Tuhan. Saat ini Tuhan, memberkati umat-Mu apapun pergumulan kami. Kau Roh Kudus Allah yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan rema dalam hidup kami. Kami percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bagi berdiri, kita naikkan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak katakan kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan tak cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu,
tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan sekali lagi, ku kagumi. Mari sama Tuhan. Caramu mencintaiku, kau dari cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi. Katakan caramu Tuhan. Caramu mencintai, kau ada di setiap proses hidupku. Kami percaya di titik terendah kami, kau hadir Tuhan untuk menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau mati bagi kami Tuhan Yesus. Kau tak menyerah untuk menolong kami Tuhan Yesus. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, jemaat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau yang ku andalkan Di setiap langkah hidup kami. setiap Karena Kaulah Tuhan yang hidup. hari. Kau telah bangkit Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak di segala. Mari sama-sama dengan iman. Tak terbatas. Hamba yang terkasih, hamba yang terkasih. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Apapun musim dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau menolong kami, bahkan Engkau buat jalan untuk kami. Karena itu apapun keadaan kami hari ini, kami yakin kami dikasihi Tuhan. Lewat pengorbanan di atas kayu salib Engkau sudah membuktikan
bahwa kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Hari ini sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami diberkati Tuhan. Pengurapan-Mu bekerja menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Kami buka hati kami karena kami percaya Tuhan siap memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita baca di ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal yang ke-9, kita baca ayat 28. Ada beberapa ayat yang kita baca, tapi kita mulai dulu ayat 28 sampai dengan ayat 31. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk apa? Berdoa. Nah, ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia. Siapa 2 orang itu? Ya, yaitu Musa dan Elia. 31. Keduanya yaitu Musa dan Elia itu menampakkan diri dalam segala kemuliaan, dan berbicara. Perhatikan kalimat ini. Jadi Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Isi pembicaraannya, mereka berbicara tentang tujuan. Sama-sama bilang dengan saya, tujuan. Tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, ini menjadi menarik saudara, karena ketika Yesus berdoa, Alkitab berkata Bapa di sorga mengutus 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini, kenapa Musa dan Elia? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa bukan Daniel? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Yesaya, tapi kenapa Musa dan Elia? Nah, tentunya kita tahu bahwa Musa dan Elia ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang tepat sebenarnya bicara dengan Yesus. Karena mereka berdua ini adalah orang-orang yang pernah gagal. Kalau saudara tahu Musa itu tidak masuk tanah Kanaan. Karena pada waktu itu Tuhan suruh dia berkata kepada batu, tapi karena dia emosi dia pukul batu itu. Sehingga Tuhan berkata engkau tidak masuk tanah Kanaan. Nah, dengan demikian kita juga mengerti tanah Kanaan sebenarnya bukan gambaran sorga. Karena meskipun Musa tidak masuk tanah Kanaan, tapi dia tetap masuk sorga. Buktinya dia datang menemui Yesus pada waktu itu. Yang kedua, Elia itu sebenarnya orang juga yang pernah gagal. Kalau saudara pernah ingat, Elia pernah frustasi dan pengen minta mati ketika dia melayani. Ya, ketika dia melayani Tuhan, karena itu dia ketakutan karena dia pengen dibunuh oleh Ratu Isabel. Ya, jadi sebenarnya Elia maupun Musa adalah 2 orang yang tidak sempurna. Mereka pernah gagal. Ya, tapi kenapa Tuhan mengirim mereka untuk berbicara? Ya, yang pertama adalah saya mengerti kemudian bahwa apapun keadaan kita semua punya potensi untuk dipakai Tuhan. Saya bisa dengar kata amin? Amin. Anda mungkin berkata, Pak, saya pernah gagal. Saya pernah gagal. Meskipun engkau pernah gagal pun tidak pernah menghambat Tuhan pengen memakai hidupmu. Karena di dalam Tuhan kegagalanmu bisa diubah oleh Tuhan. Karena itu apapun situasi kondisimu hari ini, saya percaya Tuhan bisa mengubahkan dan Tuhan bisa memakai kita. Tapi saya tidak bahas hal itu. Yang saya mau bahas adalah kembali kenapa Musa dan Elia. Ya. Sebenarnya begini, kalau saudara perlu tahu, bagi orang Israel Musa dan Elia itu adalah 2 pribadi yang sangat mereka hormati. Kenapa? Karena begini,
Musa itu adalah gambaran dari hukum Taurat. Ya, karena lewat Musa lah Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan Elia adalah gambaran dari kitab para nabi-nabi. Ya. Jadi Musa dan Elia adalah gambaran dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Ya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, maka saudara akan menemukan banyak hal bahwa bagaimana Tuhan itu selalu berbicara, bahkan dalam Perjanjian Baru seringkali dikatakan dua hal ini, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara lihat dulu Lukas 16 ayat 16, saya mau tunjukkan kepada saudara supaya saudara mengerti bahwa kenapa Musa dan Elia. Lukas 16 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ya. Lihat, hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Kembali lagi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada apa saudara? Zaman Yohanes. Yohanes siapa di sini? Ini adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, hukum Taurat dan kitab nabi itu selalu dikaitkan. Makanya kenapa Musa dan Elia yang disuruh oleh Bapa di sorga berbicara kepada Yesus. Lalu kalau saya mau tunjukkan lagi, sebenarnya dalam catatan saya banyak, tapi hari ini saya cuma mau baca beberapa. Lihat dalam Matius pasal 7 lebih dulu. Ya, Matius pasal 7 ayat 12, ya. Matius pasal 7 ayat 12, kembali Tuhan berkata gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Demikian juga kepada mereka. Itulah isi apa salah? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kembali kalau saya perhatikan, Musa adalah gambaran hukum Taurat dan Elia adalah gambaran kitab para nabi. Lalu apa hubungannya ketika mereka berdoa lalu mereka datang berbicara kepada Yesus? Ini hubungannya erat sekali dan karena ini berkaitan sebenarnya dengan nubuatan. Nah, kalau saudara mau mengerti akan hal itu, saya mau pengen ajak dulu kepada saudara baca kembali dalam Lukas 28 tadi. Lukas 9 tadi. Sekarang kita lanjut baca di ayat 32. Ayat 33. Langsung ayat 33. Lihat firman Tuhan berkata begini. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus. Siapa dua orang itu tadi? Musa dan Elia. Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Dalam terjemahan lain dikatakan betapa baiknya ya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang berapa kemah? 3 kemah. 3 kemah yaitu untuk engkau, untuk Tuhan Yesus. Dan untuk siapa lagi? Untuk Musa dan untuk Elia. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. 35 perhatikan baik-baik. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Baca sama-sama. Dengarkanlah dia. Jadi 3 orang itu ada di situ, tapi Bapa di sorga berkata kepada Petrus, ini anakku Yesus. Dengarkanlah dia. Nah, saya mencoba menjelaskan dengan pelan saja supaya kita mengerti. Karena ini agak sedikit perlu konsentrasi tinggi. Nah, lihat ke depan. Petrus berkata, aku pengen bikin tenda. Yang pertama tenda untuk Yesus, Musa dan Elia. Kita mengerti bahwa Musa adalah gambaran dari hukum Taurat. Dan Elia adalah gambaran dari apa? Kitab nabi-nabi. Dan Alkitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 2, hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Dan yang ketiga adalah Yesus yang kita tahu kemudian Yesus membawa hukum yang baru yaitu hukum kasih karunia, hukum anugerah. Nah, Petrus, dengar ya, mencoba mengkombinasi membangun 3 kemah ini. Hukum kasih karunia, hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi, nubuatan-nubuatan.
Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan mengintervensi Petrus dan berkata, kau tidak usah peduli kepada dua hal itu, tapi engkau harus dengarkan yang baru ini, yaitu hukum kasih karunia yang dibawa oleh Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Kenapa saudara tahu? Nanti saya akan jelaskan begini, dengar ya. Banyak orang mencoba mengkombinasi seperti halnya Petrus. Dia percaya kasih karunia, tapi dia juga percaya Taurat, dia juga percaya kitab nabi-nabi. Dengar ya, saya bukanlah orang yang anti kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi. Karena itu Alkitab kita tetap perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi hukum Taurat sama sekali tidak ditiadakan. Ya. Kenapa hukum Taurat tidak ditiadakan? Karena begini, ya. Yesus pun berkata, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Saya harap Anda tetap konsentrasi karena yang saya mau sampaikan ini, lihat dulu sama-sama dengan saya. Lihat dalam Matius pasal 5 ayat 17. Matius pasal 5 ayat 17. Lihat Matius pasal 5 ayat 17, Tuhan berkata begini. Janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk apa? Meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Jadi kitab hukum Taurat dan kitab para nabi tidak ditiadakan. Tapi Yesus datang untuk menggenapinya. Kenapa hukum Taurat tidak ditiadakan? Karena begini, dari hukum Taurat itulah kita kemudian ngerti kalau kita banyak dosa. Ya. Dari mana Anda tahu bahwa Anda punya kesalahan? Ya karena ada aturan yang menuliskan. Ya kan? Saya berkali-kali sampaikan di tempat ini, waktu saya kecil orang naik sepeda motor tanpa helm pun tidak akan pernah ditangkap oleh polisi, tidak akan pernah ditilang. Kenapa? Zaman sekarang jalan di jalan protokol, ada polisi, Anda bisa ditilang, Anda bisa ditindak, Anda bisa ditangkap kendaraan Anda kalau Anda nggak pakai helm. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Bedanya adalah begini, dulu belum ada aturan, ya. Sekarang ada aturannya. Jadi polisi punya hak menindak Anda karena ada aturan dan Anda melanggar aturan. Nah, hukum Taurat itu berisi aturan-aturan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ya. Salah satunya misalnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu aturan. Dari mana Anda tahu bahwa berzina itu dosa? Karena ada aturannya. Ya. Waktu saya dulu sekolah Alkitab, kami kalau berdoa mesti berdoa dan berjaga-jaga. Kami tinggal di asrama di Semarang, ya. Kalau jam makan itu kami berdoa. Jadi ini piring makan kami, lalu tangan kami berdoa biasanya kan begini. Ini begini, menutup piring. Berdoa dan berjaga-jaga, ya. Karena kalau amin, Anda nggak berjaga-jaga, tempemu bisa hilang, tahumu bisa hilang, bahkan potongan ayam sepotong itu bisa hilang. Ya, Pak, masa sekolah Alkitab kayak gitu? Iya. Ya kan? Lalu ketika kami mulai makan, saudara tahu, ya, teman-teman yang lain itu rasanya pengen nambah, tapi karena makanan dijatah, mereka lalu menggunakan Alkitab kepada teman di sebelahnya. Bukankah firman Tuhan berkata, berilah maka kau akan diberi satu takaran yang berlimpah. Ya kan? Tapi teman ini yang dimintain gitu ayat, keluar juga ayat. Bukankah Tuhan juga pernah berkata, jangan mengingini ayam sesamamu. Ya. Dari mana Anda tahu Anda melanggar? Karena dari hukum Taurat dan nubuatan para nabi-nabi. Makanya begini, Tuhan itu tidak meniadakan. Ya, jangan berkata, oh hukum Taurat sekarang nggak ada apa nggak ada. Saya mau beritahu, Anda tahu Anda berdosa itu karena ada hukum Taurat. Ya kan? Anda tahu Anda salah karena ada hukum Taurat. Tapi masalahnya kenapa Tuhan datang untuk menggenapi hukum Taurat? Karena satu orang manusia pun
tidak ada yang sanggup menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Gak ada. Kalaupun Anda berkata, Pak saya bisa 9, 1 gagal, sama saja semuanya gagal. Ya, gak ada. Yang paling sederhana aja, gak usah bilang berat-berat, jangan membunuh. Alkitab berkata, jangan mengucapkan saksi dusta, bujuk. Saya mau tanya sama Anda, siapa di antara kita yang gak pernah bohong? Minimal kita bohongin anak kita, betul gak? Apalagi pada waktu Sincia. Nyo, ini ampomu, papa yang pegang, mama yang pegang. Ya kan? Lalu gak ada catatannya, bertahun-tahun berlalu tidak ada pengembalian. Dari situlah kata orang-orang, anak mengenal pertama kali investasi bodong. Anda bodohi anak-anak Anda, betul gak? Ya, betul gak? Mulai dari lagu, Nina bobo, Nina kalau tidak bobo digigit apa? Nyamuk. Apa kalau Anda sudah tidur lalu nyamuk gak gigit? Ya kesempatan nyamuk malah gigit, betul gak? Jadi kalau saudara tahu, gak usah yang dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang bohong aja, kita bolak-balik bohong kok. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Ya. Jadi kita ini banyak gagalnya. Makanya begini, dengar. Ya. Tuhan datang, Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Tapi Tuhan menggenapinya. Makanya dengar ya. Ketika Yesus berdoa mempersiapkan dirinya untuk ke kayu salib, Musa dan Elia datang. Kenapa? Ini gambaran dari hukum Taurat, ini gambaran dari kitab para nabi. Makanya kembali lagi, tadi saya mau berkata kepada saudara, ya, hukum Taurat tidak pernah ditiadakan. Tapi hukum Taurat itu justru memberitahu kita bahwa sebenarnya manusia itu tidak ada yang bisa selamat kalau bukan karena darah Yesus. Bisa bilang amin. Enggak ada yang bisa kita banggakan. Makanya kalau saudara baca juga dalam Alkitab, ya, baca dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ini sering kali saya bacakan ayat ini. Di tempat ini, lihat Galatia pasal 3 ayat 10 berkata gini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kenapa di bawah kutuk? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang apa saudara? Tidak setia. Tidak setia itu artinya tidak konsisten melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi dengar ya. Kalau Anda membanggakan kebaikanmu, Anda sebenarnya bagian dari orang terkutuk. Kenapa? Karena Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Alkitab yang bilang, kalau engkau tidak setia, hari ini lakukan, besok enggak lakukan. Ya, bulan ini lakukan firman Tuhan, bulan depan tidak. Hari ini setia, besok enggak setia. Alkitab dengan jelas berkata, kita ini orang terkutuk. Ya. Tapi kita bersyukur, ayat 11 berkata. Ayat besar berkata gini, ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Sekali lagi, bahwa tidak ada orang. Yang orang bilang amin. Yang orang bilang amin. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara baca Alkitab ya, saya tidak perlu baca, tapi kalau saudara tahu ya, pertentangan yang paling besar untuk jemaat mula-mula itu
adalah bagaimana mereka itu dibawa keluar dari Taurat dan untuk percaya kepada darah Yesus. Ya kan? Paulus mati-matian, bahkan dalam surat-surat Paulus yang panjang lebar, selalu yang jadi masalah adalah begini. Orang percaya pada zaman dulu itu, zaman gereja mula-mula, mereka tetap melakukan hukum Taurat, mereka tetap mempersembahkan darah, tapi mereka juga percaya kepada darah Yesus. Makanya ketika Petrus mencoba mengkombinasi, menggabungkan tiga hal ini, Tuhan bilang, dengarkanlah Yesus. Hanya satu yang disuruh dengar, yaitu korban darah Yesus. Karena itu saya percaya hidup kita bukanlah hidup yang terkutuk. Suatu hari saya lagi telepon dengan seseorang, lalu telepon berbunyi, ya. Telepon satu, lalu istri saya berbicara dengan seseorang. Ada seorang ibu bilang begini ke istri saya, "Bu, tolong doakan saya. Ipar saya ngutukin saya. Ipar saya ngutukin saya, dia sakit hati dan saya takut karena ipar saya ini adalah orang pinter." Saudara tahu orang pinter ya? Biasanya orang pinter itu dikatakan pinter karena dia pinter bohongin orang. Ya. Orang pinter. Makanya kalau orang sering datang ke orang pinter berarti dia orang. Saya ulangi. Kalau ada orang sering datang ke orang pinter berarti dia orang. Ya, berarti dia orang bodoh. Nah, dia takut, dia telepon istri saya. Lalu istri saya berkata begini, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam diri kita ada darah Yesus. Kita bukan lagi orang yang terkutuk. Alkitab berkata hidup kita jadi terkutuk kalau kita mencoba membangun kebenaran kita sendiri. Tapi kalau kita percaya korban darah Yesus, hidup kita tidak lagi di bawah kutuk. Kalau kita tidak di bawah kutuk, berarti pekerjaanmu juga tidak di bawah kutuk. Saya bisa dengar kata amin. Pekerjaanmu juga bukanlah pekerjaan yang terkutuk. Ya. Rumah tanggamu bukan rumah tangga yang terkutuk. Anak-anakmu bukan anak-anak yang terkutuk. Bukan. Oleh karena darah Yesus, semua kita adalah orang-orang yang diberkati, dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Makanya begini saudara tahu ya, Anda tak perlu tahu Taurat, Anda perlu tahu aturan. Tapi Anda enggak pernah dibenarkan oleh aturan. Anda hanya dibenarkan oleh darah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Musa dan Elia yang diutus? Saya mau tunjukkan satu karakteristik dari dua orang ini. Yang pertama adalah begini. Kalau saudara baca ya, kita lihat dulu Elia. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 34. Ya, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 34. Ini kisah tentang Elia mau mempersembahkan korban dan setelah itu dia berdoa untuk minta hujan. Pada waktu itu hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan kalau saudara tahu pada waktu hujan tidak turun 3,5 tahun, sungai-sungai jadi kering. Air akan menjadi barang langka, air akan menjadi barang mewah. Karena waktu itu sungai Kerit aja kering dan terjadi kelaparan. Tapi ini yang Elia lakukan. Meskipun dia punya kelemahan, tapi ini yang Tuhan lihat. Nah, lihat gini. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Dan tuanglah ke atas korban bakaran, ke atas kayu api. 1 buyung, ada beberapa terjemahan atau beberapa penafsiran ahli-ahli Alkitab. Ada yang bilang 16 liter, ada yang bilang 39 liter, ada yang bilang 40 liter. Tapi sebagian besar mereka berkata 1 buyung itu adalah 39 liter. Berarti kalau 4 buyung berapa liter? 156. 156. Kalau dikonversi ke galon yang 19 liter, itu kurang lebih berapa liter? Kurang lebih 8 galon air mineral. Ya. Itu
Dituangkan semuanya, dituang pada waktu kelaparan, pada waktu air tidak ada, dituang. Ya. Kalau ini sudah zaman sosial media, pasti ada yang update status. Jiwa miskinku meronta-ronta, lihat air dibuang-buang kayak gitu aja. Iya kan? Zaman sekarang sosial media akan mungkin mengupload gitu. Ya. Setelah tahu air begitu berharga, dibuang. Ditabur. Tapi kalau saudara tahu, setelah itu dia berdoa, Tuhan kirim hujan lebat. Mengganti 160 liter air yang dibuang, yang ditabur oleh Elia. Pak, Elia kan punya kelemahan. Ya, Elia punya kelemahan. Tapi saya mau beritahu, kalau Tuhan cuma lihat kelemahan kita, gak ada satu orang pun yang layak dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan selalu lihat kelebihanmu. Bisa bilang amin? Nah, kalau saudara lihat, lalu Musa gimana? Coba lihat sama-sama. Musa dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, kita baca ayat 24. Firman Tuhan berkata begini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, perhatikan baik-baik. Ia menganggap penghinaan, Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Baca kalimat selanjutnya sama-sama. 2, 3. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Alkitab mencatat, Musa itu pandangannya dia arahkan kepada upah. Apapun yang dia lakukan, dia arahkan pandangannya kepada upah. Elia menabur air, dapat hujan yang lebat. Jadi kalau saudara tahu kenapa Tuhan izinkan dua orang ini bicara, tolong tunjukin ayat 29 kembali. Ayat 29. Dari Lukas pasal 9 tadi itu. Lihat, Tuhan kan bicara dengan mereka, itu bicara tentang tujuan kepergiannya. Ada sebuah destiny, ada sesuatu yang harus dicapai. Dan kata pergi itu dalam bahasa Yunani dipakai sama dengan bahasa Ibrani yang kita tahu dari kitab Keluaran, Exodus. Ya, keluar. Ya. Nah, lihat ayat 20 berapa tadi? Ayat 20, ayat 30, sorry. Ayat 30. Ya. Berbicara 31 ya, 31. Ya. 31. Berbicara tentang tujuan. Jadi ada harus yang dilakukan oleh Yesus untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dengarkan, kenapa Tuhan kirim Musa dan Elia? Karena dua pribadi ini selalu fokus kepada upah. Lalu Anda berkata begini, Pak, orang Kristen itu gak boleh fokus ke upah, Pak. Kita harus melayani dengan tulus. Dengar ya, dengar. Saudara tidak boleh lebih rohani dari Tuhan Yesus. Yang setuju bilang amin. Bisa bilang amin? Saudara jangan lebih rohani dari Tuhan Yesus. Karena kalau saudara baca dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 22, Matius 19 ayat 27, Matius 19 ayat 27, firman Tuhan berkata begini. Matius 19 ayat 27, lihat. Matius pasal 19 ayat 27. Nah, lihat. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kira-kira kalau Anda jadi Yesus, Anda akan jawab apa? Gak boleh gitu loh, gitu loh. Melayani sing tulus. Kamu udah ninggalin apa-apa, ya bagus. Gak boleh mikir lain-lain. Tapi jawaban Yesus beda banget dengan kebanyakan orang yang tanda kutip rohani. Berbeda banget. Karena apa yang Yesus katakan di ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya. Kamu Petrus
yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Lah itu kan untuk Petrus Pak. Lalu untuk kami apa Pak? Lihat ayat 29. Ini untuk kita. Dan setiap orang, yang orang bilang amin. Ya. Setiap orang berarti Anda termasuk. Saya termasuk karena saya juga orang. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali. Berapa kali lipat? 100 kali lipat itu sekarang. Dan akan memperoleh, apa saudara? Hidup yang kekal. Jadi di dunia terima upah, juga mati masuk sorga. Lalu kembali orang berkata, Pak itu kan Petrus, kalau kita Pak mesti tulus. Saya mau beritahu, makanya begini, dengar ya. Orang Kristen yang tidak fokus kepada upah, dengar upah itu tidak selalu dalam bentuk uang. Yang setuju bilang amin. Dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kebahagiaan, itu juga upah. Ya kan? Nah, kenapa kita harus fokus ke upah? Karena begini, saya mau tanya sama Anda, tolong saya dijawab. Yang membuat Anda bekerja dan rajin masuk kerja, tidak pengen bolos, Anda datang tepat waktu kerja, itu karena apa sih? Hah? Karena upah. Nah makanya begini, orang Kristen di gereja gak mikirin upah, makanya sering telat, sering gak datang, sering bolos, sering gak mau pelayanan. Kenapa saudara tahu? Karena mereka pikir di tangan Tuhan itu gratisan. Saya mau beritahu, Tuhan menghargai setiap jerih lelahmu. Makanya begini, dengar, makanya begini. Ya, Tuhan berkali-kali ngomong begini. Segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau Anda datang beribadah, Tuhan mencatat dan Tuhan membayar engkau dengan banyak hal yang baik datang dari Tuhan. Makanya begini, kenapa orang malas, karena mereka pikir mereka datang ke Tuhan itu bukan dengan sia-sia. Tapi mereka datang dengan Tuhan itu, mereka pikir alah buang-buang waktu, alah bikin capek-capek aja, alah. Saya mau beritahu, Tuhan menilai Anda. Lihat orang yang mau kerja, telat bangun jam 8, bangun setengah 8. Kerja masuk jam 8. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat loncat dari tempat tidur. Mereka kalau nggak sempat mandi sikat gigi. Karena mereka nggak mau telat. Tapi lihat orang Kristen, bukan di sini, saya nggak cerita di sini. Yang saya cerita di Afrika. Bisa bilang amin. Alah masih puji-pujian, santai aja, alah santai. Alah baru firman, belum doa berkat. Saudara tahu kenapa? Karena kita tidak pernah fokus bahwa setiap jerih lelahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Kalau bosmu bisa kasih gaji yang terbaik, apalagi Tuhanmu. Ini bukan bicara soal uang, Anda pelayanan dikasih uang, bukan. Tapi ada begitu banyak berkat lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara baca Alkitab, lihat sama-sama dengan saya. Kolose pasal yang ketiga. Lihat Kolose pasal yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-22. Kolose pasal 3 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya, perhatikan apa? Di depan mereka saja. Kenapa Alkitab perlu tulis jangan di depan mereka saja? Karena banyak anak buah kalau di belakang berbeda. Yang setuju anggukan kepala saudara. Betul gak? Di depan, bos selamat pagi bos, waduh, bos. Di belakang dirasakan nih bos. Makanya begini, saya mau beritahu ya. Ada upah bagi Anda yang gak suka ngerasani bos.
Kok gak ono sing ngamen ya? Ngerasani bosmu aja ada upahnya. Apalagi kalau Anda tidak ngerasani pendetamu. Bisa lebih keras? Selamat pagi Bu Gembala. Apa? Tuhan bilang jangan hanya depan mereka. Ya, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Lihat ayat 23, lihat. Ayat 23, ini konteksnya tentang hamba. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, lihat ke depan ya. Tuhan bilang hamba-hamba itu kalau kerja, meskipun kau tidak kerja untuk Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Tapi kalau kita melayani Tuhan, seharusnya untuk Tuhan, tetapi kita melakukannya seperti bukan untuk Tuhan. Saudara paham maksud saya? Kita kerja, Tuhan suruh. Kau memang tidak lakukan untuk Tuhan. Tapi kau harus lakukan seperti untuk Tuhan. Itu dunia kerja. Tapi dalam dunia pelayanan, dalam dunia ibadah. Bukankah semua yang kita lakukan ini untuk Tuhan? Amin. Tapi kadang-kadang kita melakukannya seperti bukan untuk Tuhan. Kalau Anda tahu melayani ke gereja untuk Tuhan, mestinya lebih baik. Katakan amin. Bahkan dengan orang Tuhan bilang kalau kau lakukan sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Masa pelayanan, masa ke gereja, kita tidak lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau Anda bisa lakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu, karena engkau tahu ada upahnya. Maka saya mau beritahu kepada saudara. Maka orang-orang yang melakukan dengan cara yang terbaik dalam pelayanan, dalam ibadahnya, Tuhan juga akan memberkati Anda. Bisa bilang amin. Makanya ayat 24 berkata begini. Lihat ayat 24. Ayat 24 ini jelas sekali. Kamu tahu. Sama-sama kamu tahu. Yang sudah tahu bilang amin. Apa yang Anda tahu? Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi upah itu semuanya dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi orang FYP, dia berkata begini, kalau jadi anak buah gak usah kerja sungguh-sungguh, yang kaya bosmu. Ya, kau nanti kalau sakit paling bosmu ganti orang lain. Ya gak usah kerja sungguh-sungguh kalau kau jadi anak buah. Kerja santai aja, karena nanti kalau kerja sungguh-sungguh pun yang diuntungkan itu bosmu. Saya lihat itu, ini pernyataan yang paling ngawur, yang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena saya tahu begini, ya dengar. Apapun yang kau lakukan, kalau kau lakukan sungguh-sungguh, bosmu bisa ganti engkau. Bosmu bisa menjegal engkau. Teman kerjamu bisa menjatuhkan engkau. Tapi kalau engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, kalau Tuhan yang buka jalan, gak ada orang yang bisa menjegal engkau. Tidak ada orang yang bisa nutup. Bisa bilang amin. Karena itu Tuhan pengen Anda lakukan sungguh-sungguh. Lakukan sungguh-sungguh. Karena kalau engkau sungguh-sungguh, dimanapun engkau berada, yang namanya berlian, meskipun diperlakukan jelek akan tetap naik. Kalau dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda melayani dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan bawa engkau naik. Bisa bilang amin. Kalau engkau lakukan sungguh-sungguh, pasti Tuhan promosikan hidupmu. Kalau engkau lakukan sungguh-sungguh, pasti Tuhan beri engkau upah yang terbaik. Makanya begini, ya. Saya tidak mengajari Anda jadi materialistis, tidak. Tapi saya cuma memberitahu kepada Anda bahwa dalam Tuhan jerih lelahmu tidak sia-sia. Bahwa dalam Tuhan apapun yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh,
Tuhan memberkati engkau. Jadi Tuhan menebus kita dengan darahnya, ya. Bukan kemudian kita jadi santai. Tapi ketika Tuhan menebus kita dengan darahnya, Tuhan kita pengen lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau baca ayat yang terakhir, saya minta tolong teman-teman musik. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya minta nada G. Firman Tuhan berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, yang sudah tahu bilang amin. Bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, baca sama-sama, jeripayamu tidak sia-sia. Anda datang beribadah hari ini tidak sia-sia. Ada berkat yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Anda melayani, Anda memberi persembahan, Anda berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Allah sumber dari segala berkat akan membalas engkau dengan upah yang luar biasa. Karena itu mari semangat, 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 semangat dan semangat. Tuhan bukan hanya menebus kita, tapi Tuhan pengen pakai hidup kita. Tuhan pengen kita jadi berkat. Tuhan pengen hidup kita mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap langkahku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi, karya terbesar dalam hidupku. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus yang selamatkanku. Mari para pelayan perjamuan kudus. Harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan. Lagi, karya terbesar, terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkan kami, selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau Tuhan bumi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sedang memperingati hari kematian-Mu. Hari di mana Yesus mau memberikan segalanya dalam hidup kami. Engkau mau mati bagi kami.
Dan itulah sebabnya lewat kematian-Mu kami percaya kami hidup dalam anugerah. Kami bukanlah orang-orang yang terkutuk. Hidup kami bukan terkutuk. Pekerjaan kami tidak terkutuk. Rumah tangga kami tidak terkutuk. Anak-anak kami tidak terkutuk. Pelayanan kami tidak terkutuk. Oleh darah Yesus kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena itu lewat tubuh dan darah-Mu hari ini Bapa, kami percaya semua dosa pelanggaran kami sudah diampuni. Kami terima mujizat pagi hari ini. Kami terima kesembuhan, kami terima berkat, kami terima pemulihan. Kami terima semua yang baik datang dari Tuhan, bahkan yang terbaik. Karena Tuhan sudah mau mati bagi kami. Kuduskan kami, layakkan kami. Dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang telah siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau terbesar. Bapak Ibu yang sudah dilayani atau belum dilayani bisa mengangkat tangan. Kalau sudah layani, Anda bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Lewat tubuh dan darah-Mu hari ini, kami tahu Tuhan mengasihi kami. Kasih-Mu kekal tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sekali lagi Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mau memberikan nyawanya untuk kami. Dan Engkau mau memberikan itu bagi kami Tuhan. Karena itu apapun keadaan kami hari ini, kami percaya dengan iman kami, Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti buka jalan untuk kami. Bahkan Tuhan pasti memulihkan keadaan kami. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini adalah darah perjanjian baru. Seperti Engkau berkata kepada Petrus, dengarkanlah Yesus. Hari ini kami mendengarkan Tuhan. Kami memilih untuk percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Karena itu kami percaya sekali lagi Tuhan, kami tidak hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah anugerah Tuhan. Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukan kacauan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu, sama-sama bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bukan hanya menebus kami, tapi Engkau memberi upah kepada kami. Engkau bukan hanya mau mati bagi kami, tapi Engkau memberi upah bagi kami. Karena itu kami percaya Tuhan, kami tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Kami akan tetap hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kami tetap akan menikmati semua hal yang baik yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami sadar kalau dalam pekerjaan kami bisa sungguh-sungguh, maka untuk Tuhan pun kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Karena itu kami berdoa buat semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya mereka semuanya diberkati Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau sumber dari segala berkat. Membalas, memberkati mereka. Berkati dengan kekuatan, kesehatan. Dan secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Bersama dengan anak-anak, menantu, bahkan sampai ke cucu cicit sekalipun. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Karena kami percaya Engkau yang berjanji, Engkau setia. Dan karena itu kami percaya semua kami juga hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Semuanya kami dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Jemaat Tuhan semuanya dipelihara dan diberkati Tuhan. Roh Kudus, hamba selesai berbicara. Bagian Tuhan memeteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami percaya kami hidup dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang hidup dalam anugerah Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Verli Lahai. Tuhan Yesus berkati, pesan Jumat Agung sudah kita terima oleh terkasih. Yang mengundang untuk Bapak Ibu saudara terkasih untuk hadir dalam ibadah Paskah tanggal 31 Maret 2024 di tempat ini pukul 9. Mari hadir bersama keluarga ya. Kita penuhi ibadah kita dengan ajak semua keluarga kita untuk kita merayakan hari Paskah. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dirapinya.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya, amin, para pendakwa kita, oleh darah anak domba. Mari sama-sama teman berdiri. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksianku kita, kalahkan, kuasa, katakan, dihancurkan oleh darah anak domba. Lagi, haleluya, oleh darah anak domba, katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mereka kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih buat persembahannya. Dan kita akan tutup ibadah kita. Saya undang hambanya yang terkasih, Pak Pendeta Verli, untuk kita menutup dan doa berkat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapak, terima kasih dalam anugerah-Mu yang besar, kami bersyukur. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya setiap jeri lelah kami, taburan kami, persembahan kami, nyanyian pujian kami sudah naik di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus. Menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi Engkau Allah sumber dari segala berkat dan anugerah. Memberikan anugerah dan berkat untuk kami semua. Bapak, kami teringat buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini. Kalau mereka sakit dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka menjauh dari kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu yang besar menarik mereka kembali. Kalaupun mereka ada di luar kota, luar pulau, bahkan sampai di luar negeri dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka. Luputkan dari semua hal yang tidak baik. Mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan kami. Melayani Tuhan, beribadah bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati ibadah sepanjang minggu ini. Dan hari Minggu kami bertemu kembali dalam ibadah Paskah. Kami tahu Tuhan menyatakan mujizat dan berkat lebih lagi. Sekali lagi berkati Ibu Gembala bersama dengan keluarga. Para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan bersama dengan keluarga. Bahkan seluruh jemaat Tuhan bersama dengan keluarga. Semua kami diberkati Tuhan. Dan sekarang mari jemaat buka tanganmu, sama-sama kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dalam Roh Kudus terus menyertai hidup kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.